A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rezekimu sebagai orang tua, kita sebagai orang tua, dan rezeki anakmu, anak kita sebagai makhluknya Allah, sama-sama ciptaan Allah, apakah sama? Tidakkah sebuah hal yang termasuk dalam kecerobohan jika kita berpikir rezeki kita adalah rezeki anak kita dan rezeki anak kita ditentukan oleh kita. Jika kita sekarang rezeki yang subhanallah melimpah, kita kaya, apakah anak kita nanti juga pasti kaya? Jika sekarang kita diberi rezeki yang sangat sedikit, tersumbat, untuk makan aja kesulitan, apakah berarti anak kita juga akan memiliki takdir yang sama? Tidak gitu kecerobohan jika kita berpikir bakal meyakini hal itu. Nah, berikanlah hak hidup anak-anak kita dengan apa? Jika kita diparingi rezeki yang sempit, sedikit sekali, tidak cukup untuk kita, jangan pernah meyakini anak kita juga akan memiliki takdir yang kita. Sangat besar kemungkinan anak kita bisa punya takdir yang berbeda. Itu adalah hak hidupnya jika kita menyeting pikiran kita seperti itu. Jika kita sebagai orang tua, ibu, bapak meyakini seperti itu, maka itulah yang akan menjadi tantangan terbesar anak-anak kita untuk merubah kehidupannya sendiri, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sebaliknya, jika kita orang kaya yang mampu, kemudian kita memperlakukan anak kita dengan kekayaan kita, bajunya, makanannya, rekreasinya, transportasinya, tidakkah itu satu hal yang ceroboh? Karena suatu saat anak kita akan tumbuh besar pastinya. Apakah mereka rezekinya sama? Apakah mereka bisa mempunyai kemampuan yang sama yang diberikan Allah pada kita sebagai orang tua? Misalnya kita bisa memberikan baju seharga 200.000, 300.000, apakah rezeki anak kita akan sama? Tidakkah itu satu kecerobohan? Dari anak kaya menjadi anak melarat, ya, itu akan sangat berat sekali, sangat berat. Harga yang paling berat adalah harga dirinya sendiri, harga diri anak kita sendiri di hadapan dirinya sendiri yang akan sangat menyiksa dirinya, rasa malunya. Kenyataannya kemarin dia orang kaya, kemana-mana naik mobil, bajunya bagus, setelah dia dewasa, setelah dia bekerja, setelah dia menikah, ternyata rezekinya gak sama seperti orang tuanya. Tidakkah itu berat? Tentu berat, bagi kita orang tua juga pasti malu. Tapi yang paling berat tentu kasihan anak kita. Jika ternyata kita memang diparingi rezeki yang banyak sekarang, cukuplah kita bersikap bijaksana, berbuat baik pada anak kita. Baju, rekreasi, tidak perlulah. Tapi kita bisa memastikan anak kita punya pendidikan yang bagus, kemudian kita memberikan warisan berupa rumah atau tanah, kebun atau yang lainnya. Sisanya pakaian, makanan, rekreasi, alat transportasi. Mari kita bijaksana memikirkannya jika kita selalu memberikan yang terbaik. Yang terbaik di sini berarti berbasis harga yang bagus untuk mencapai kenyamanan. Bahkan mungkin memang sengaja mencapai kemewahan. Itu satu hal yang perlu kita pertimbangkan. Jika kita sekarang melarat, anak kita belum tentu melarat besok. Anak kita menjalani takdirnya yang paling sulit, yaitu menghadapi orang tuanya yang meyakini keburukannya. Kemudian takdir anak kita, jika kita sekarang kaya, maka anak kita akan kesulitan dengan standar yang sama juga, sama seperti kalau kita melarat. Kita meyakini anak kita akan sama kayanya dengan kita. 1000 orang mau mendukung kesuksesan kita, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Jika 1000 orang ingin menurunkan kita, jika ingin mengacaukan kita, jika Allah tidak berkehendak, maka tidak akan bisa. Bersikap bijaksana dalam parenting sangat bagus. Bersikap bijaksana merupakan contoh dari pendidikan itu sebenarnya. Jika kita memberikan contoh hidup yang ceroboh, parenting yang ceroboh, kita ajarkan anak kita berfoya-foya dengan harta yang kita punya, kita mewah-mewahkan anak kita, maka anak kita akan kesulitan sendiri. Masa depan seperti apa yang akan dilakukan anak kita tentu sudah jelas. Begitu juga sebaliknya, jika kita berparenting ceroboh, kita karena melarat, kita berperilaku seperti orang melarat, bahkan kita suka tangan di bawah daripada tangan di atas. Kita selalu mengharapkan bantuan dari orang lain. Maka anak kita pun juga akan sama seperti itu. Kita sendiri ketika tua akan kesulitan. Kenapa? Karena anak kita terus mengharapkan dari kita. Karena kita mengajarkan tangan selalu di bawah.
Mari kita berlindung kepada Allah. Kesalahan itu milik kita. Pasti manusia itu maju mundur semuanya akan salah. Kanan kiri samping tak mungkin kita tidak berbuat kesalahan. Maju kena, mundur kena, ke kanan kena, ke kiri kena. Kita pasti selalu membuat kesalahan. Banyak-banyak berlindung pada Allah, banyak-banyak memohon kepada Allah adalah hal yang terbaik. Innamal a'malu binniyat, semua diawali dari niat kita. Kecerobohan itu tidak bisa dihindarkan, tapi paling tidak kita harus punya niat, kita harus punya komitmen. Itu yang membedakan antara kecerobohan itu adalah kecerobohan yang ceroboh atau itulah kemanusiaan kita yang tidak bisa kita hindarkan. Dimohonkan menjadi baik. Terima kasih banyak. Mari kita berparenting berbasis kebaikan, berbasis rendahan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.